Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bersama saya Syuban Bastata. Insyaallah kita akan belajar shorof. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran shorofnya. Ya, ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang kembali di kelas kita. Ya, mata pelajaran shorof. Ya. Menggunakan kitab Al-Kafi fi ilmi sarf, ya. Jilid yang pertama, ya, karangan Al-Ustad Aceng Zakaria hafizahullahu ta'ala. Yang akan kita pelajari hari ini adalah alamatul ismi wal fi'li wal harfi, yaitu tanda-tanda sebuah isim, ya, atau kata benda, kemudian kata kerja yaitu fi'il, dan huruf, ya, yaitu huruf. Kita akan membahas ketiga hal ini, ya. Tanda-tanda isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama kita akan bahas dulu alamatul ismi, ya, tanda-tanda isim atau kata benda. Apa nomor satu? Atau yang pertama adalah al-khafdu, ya. Al-khafdu ini artinya adalah berharokat kasrah, ya, berharokat kasrah. Jadi maksudnya di antara tanda isim atau kata benda itu dia bisa berharokat atau berakhiran harakat kasrah, ya. Al-khafdi, ya, di bawah, ya, kasrah. Kemudian al-khafdu ini juga disebut juga al-jar, ya. Dan artinya sama, artinya berharokat kasrah di akhir kalimat. Contohnya bisa kita dilihat di sini, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ya, kita bacakan wada'at talibul kitaba 'alal maktabi. Seorang siswa menaruh buku di atas meja. Yang kita perhatikan adalah 'alal maktabi, ya, 'alal maktabi. Maka maktabi ini, ya, berharokat kasrah, ya. Berarti itu adalah tanda isim, ya. Ya, diingat tanda isim yang pertama itu berharokat kasrah, ya. Artinya kata kerja, ya, tidak bisa berharokat kasrah. Kemudian yang kedua, ya bahasus sayyadu anil asmaki. Para nelayan mencari ikan, ya. Yang kita tandai di sini adalah al-asmaki, ya, yaitu ikan-ikan. Al-asmaki berakhiran harokat kasrah, ya, kasrah. Maka itu adalah isim atau kata benda yang artinya adalah ikan-ikan. Kemudian yang selanjutnya, akhadatil muallimatu al-abhatha minat talibati. Ibu guru, ya, mengambil, ya, PR dari para murid-muridnya atau para siswi, ya. Yang kita tandai di sini at-talibati berakhiran kasrah, ya. At-talibati berarti itu adalah isim atau kata benda yang artinya adalah para siswi, ya. Ya, tidak mesti kata benda. Yang penting dia bukan kata kerja, baik itu isim, ya, ataupun nama orang, ya. Kemudian yang terakhir adalah ya bedu wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kal badri. Ya, wajah Nabi SAW tampak seperti bulan purnama. Yang kita tandai di sini adalah al-badri, ya, berakhiran kasrah, ya, al-badri. Maka al-badri ini adalah isim kata benda, yaitu bulan, tepatnya bulan purnama, ya. Maka, ya, kita ingat, ya, tanda isim atau
kata benda yang pertama adalah berakhiran apa? Berakhiran kasrah. Kemudian tanda yang kedua adalah apa? At-tanwinu. At-tanwinu yaitu tanwin ya. Ya, antum insyaallah tahu ya, at-tanwin ya. Baik itu dhammatain, fathatain atau kasratain. Maksudnya tanda isim itu dia menerima tanwin seperti Muhammadun ya, Muhammadan atau Muhammadin. Ya, di sini ada contohnya. Ya, yang pertama nafidatun atau nafidatan ya. Artinya jendela. Nah, maka ini berakhiran fathatain ya. Dua fathah yang bertanwin. Kemudian yang kedua haqibatin yaitu tas ya berakhiran kasrotain yaitu kasroh dua kasroh yang bertanwin ya. Kasrotain. Kemudian yang ketiga adalah syajaratin yaitu pohon ya. Ya berakhiran kasratain ya, tanwin ya. Maka ini semua adalah kata benda atau kita sebut dengan isim. Kemudian yang terakhir adalah qalamun yaitu pena ya. Di sini ada dhammatain ya. Tanwin ya, qalamun. Maka qalam adalah isim ya. Ya, insyaallah ini sangat mudah ya. Maka ini adalah tanda isim yang kedua yaitu apa? Tanwin. Kemudian tanda yang ketiga kira-kira apa? Yaitu al-alifu wal-lamu. Ya. Menerima alif lam atau ada alif lam. Maka isim itu menerima alif lam tidak seperti fi'il. Contohnya adalah al-ainu. Nah, al-ainu yang artinya adalah mata. Maka al-ainu itu adalah sebuah isim. Kenapa? Karena dimasuki oleh alif lam atau menerima alif lam. Kemudian contoh yang lain banyak. Yang pertama adalah ar-ruhu. Ya, ruh. Maka ini adalah sebuah isim. Az-zakatu, zakat. Maka sebuah isim. At-takatsuru. Ya, artinya bermegah-megahan. Artinya ini adalah masdar ya. Ini adalah isim. An-nasi, orang-orang atau manusia. Maka ini adalah sebuah isim. As-sulbi wat taraib ya, tulang sulbi dan taraib ya. Maka ini adalah sebuah isim. Asy-syita'i ya, musim dingin. As-suduri, dada-dada. An-najmu ats-tsaqib ya, itu bintang. As-salihati ya, amalan-amalan saleh. Maka semua contoh di sini dimasuki alif lam atau ada tanda alif lam, maka semuanya disebut isim. Maka jika nanti ada sebuah soal ya, bedakan mana isim dan fiil ya, maka kita cari isim adalah yang menerima alif lam, tanwin dan berakhiran kasrah. Kemudian tanda yang keempat apa? Ya, yaitu dukhulu hurufil khafdi awil jarri, yaitu adanya huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Apa itu huruf-huruf khafat atau jar? Nah, huruf khafat yaitu seperti min dari ila ke an dari ya, ruba ya, mungkin al-kaf seperti ala di atas, fi di dalam ya. Dukhulul alif lam, alba ya dengan alam karena. Inilah diantaranya huruf-huruf khafat. Maka isim itu dia didahului atau menerima huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar ini ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Ya, ini juga adalah huruful jar karena kita sebutkan sebelumnya huruful khafat itu sama dengan huruful jar. Atau khafat itu berharokat kasrah itu bisa disebut juga dengan jar, yaitu
berharokat kasroh juga. Maka ini adalah huruf-huruf yang menjadikan sebuah isim setelahnya itu berharokat kasroh, ya, berharokat kasroh yang disebut dengan majrur, yaitu berharokat kasroh. Di sini ada min, ila, an, ala, fi, kaf, lam, ba, hatta, khala, hasya, ada, mudh, mundu, rubba, ta, la'alla, kai, al-waw, laula. Maka huruf-huruf ini ya menjadikan kalimat setelahnya berharokat kasrah. Maka di antara tanda atau tanda isim yang keempat adalah adanya huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Ya. Contohnya apa? Contohnya di sini. Safiratun min Makkah ilal Madinah. Bersafar dari Mekah ke Madinah. Yang kita tandai di sini adalah ilal Madinati, ya. Ilal Madinati. Maka Madinah ini adalah sebuah isim yang artinya adalah kota Madinah, ya. Kenapa dia sebuah isim? Karena dia didahului oleh huruf jar atau huruf khafat, yaitu ila, ya, yaitu ilal Madinati. Adapun sebelumnya min Makkata, Makkata ini pengecualian karena dia ghairu munsharif, tidak bisa berubah walaupun didahului oleh huruf jar yang sebelumnya yaitu min, ya, yang seharusnya min Makkati. Tapi ini pelajaran yang lain yang insya Allah kita akan bahas. Yang kita tandai adalah ilal Madinati, ya. Kemudian yang kedua adalah wasaltu ilal qaryati sobahan. Aku sampai ke desa pagi-pagi. Yang kita tandai adalah ilal qaryati, ya. Ilal qaryati, ke desa. Maka huruf jarnya atau khafat di sini adalah ila, yaitu ke. Al qaryati, desa, berakhiran kasrah. Maka al qaryati ini adalah sebuah isim. Kemudian ramaitu anil qausi, aku melempar busur panah. Yang kita tandai adalah anil qausi. Anil qausi, an qausi. An ini adalah dari, ya, artinya. Dan an ini salah satu huruf jar atau khafat yang menjadikan kalimat setelahnya berharokat kasrah, al qausi, busur panah. Kemudian sirtu alal jisri, aku berjalan di atas jembatan. Yang kita tandai adalah alal jisri. Ala ini adalah huruf khafat atau huruf jar yang menjadikan kalimat setelahnya berharokat kasrah, yaitu al jisri, jembatan. Maka al jisri ini adalah sebuah isim. Muhammadun fil baiti, Muhammad di rumah. Fil baiti, fi huruf jar, al baiti menjadi harokat kasrah. Maka itu adalah sebuah isim. Qit'atul lahmi bisikini, ya. Daging dipotong dengan pisau. Bisikini, dengan pisau. Bi itu adalah huruf jar. As-sikini berharokat kasrah. Maka itu adalah sebuah isim. Inilah keempat tanda isim, ya, yaitu berakhiran kasrah, tanwin, kemudian alif lam, dan adanya huruf khafat atau huruf jar. Kemudian yang kedua adalah alamatul fi'li, yaitu tanda-tanda fi'il atau kata kerja. Apa yang pertama? Yaitu didahului oleh huruf qad yang artinya adalah telah. Contohnya qad qamatis sholatu. Yang kita tandain adalah qad qamat, qad qamati. Ya, telah didirikan salat. Nah, maka qamat ini adalah sebuah fiil atau kata kerja. Kenapa? Karena didahului oleh qad. Dan isim itu tidak bisa didahului oleh qad yang artinya adalah telah. Ya, qamat ini berasal dari kata qama yaqumu, ya. Qama yaqumu yang artinya adalah berdiri, ya. Ya.
Itu yang pertama, yaitu didahului oleh huruf qad, ya, tanda fi'il. Kemudian yang kedua tandanya adalah harfus sin, ya, didahului oleh huruf sin yang artinya adalah akan. Contohnya, sa'adhabu ila tabibi masaan. Aku akan pergi ke dokter sore hari. Sa'adhabu, aku akan pergi. Maka adhabu adalah fi'il karena didahului oleh huruf sin. Sa'abda'ul imtihana godan. Aku akan mulai ujian besok. Sa'abda'u, aku akan mulai. Maka abda'u didahului oleh huruf sin, maka dia adalah sebuah fi'il, kata kerja. Sa'atanawalul asya'a ba'da sa'atin. Aku akan makan malam setelah sejam. Sa'atanawalu, aku akan menyantap atau makan. Maka atanawalu didahului oleh huruf sin, maka dia menjadi sebuah atau dia adalah sebuah fi'il ditandai dengan adanya huruf sin sebelumnya. Sa'akhruju minal maktabi ba'da lahadhatin. Aku akan keluar dari kantor setelah beberapa saat. Sa'akhruju, aku akan keluar. Maka akhruju didahului oleh huruf sin. Dan itu adalah tanda sebuah fi'il. Maka akhruju adalah sebuah fi'il atau kata kerja. Kemudian tanda yang ketiga adalah saufa, yang artinya adalah akan, ya, akan. Sama dengan sin yang tadi, hanya saja saufa ini untuk waktu yang lebih lama. Artinya nanti. Kalau sin saja itu dalam waktu dekat. Ya, sekarang ya. Aku akan pergi sekarang. Kalau saufa itu untuk nanti, ya. Maksudnya dia akan melakukannya jauh-jauh, ya, waktunya. Contohnya adalah kalla saufa ta'lamuna. Ya, sekali-kali tidak, kamu pasti akan mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kamu pasti akan mengetahuinya. Saufa ta'lamun, ya, kita garis bawahi. Maka di sini yang menjadi sebuah fi'il adalah ta'lamuna. Kalian akan mengetahui. Kenapa? Karena didahului oleh saufa yang artinya adalah akan. Artinya kalian akan mengetahuinya nanti, ya. Jauh-jauh waktu. Saufa ta'lamun. Kemudian contoh yang lain adalah saufa nabqa huna, ya. Suatu saat, ya, kita akan menempati tempat ini, ya. Maksudnya ya jauh-jauh hari, gitu. Maka nabqa artinya menempati itu adalah sebuah fi'il karena ditandai dengan didahulinya oleh saufa, ya, saufa. Salah satu tanda fi'il. Kemudian tanda yang keempat adalah ta'ut ta'nits as-sakinah, ya, ta'ut ta'nits as-sakinah. Ya, yang belum tahu ta'ut ta'nits as-sakinah adalah sebuah fi'il yang diakhiri dengan sebuah ta yang berharakat sukun. Itu namanya ta'ut ta'nits as-sakinah. Ya, contohnya najahat Hindun, ya. Hindun adalah seorang perempuan, ya, namanya Hindun. Hindun telah sukses. Maka najahat ini, ya, adalah sebuah fi'il. Kenapa? Karena ditandai dengan diakhiri oleh ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta yang berharakat sukun yang menunjukkan kepada seorang perempuan, ya, seorang perempuan. Kemudian najahat talibatu, ya, seorang siswi telah sukses, ya. Maka najahat ini adalah sebuah fi'il diakhiri dengan ta'ut ta'nits as-sakinah. Qamatil muallimatu, ibu guru berdiri. Qamat, ya, qamat. Ketika disambung menjadi qamatil muallimatu dengan alif lam. Najahatil talibatu. Maka qamat ini adalah sebuah fi'il yang artinya kata berdiri karena dia diakhiri dengan ta'ut ta'nits as-sakinah.
Itulah alamat atau tanda-tanda fi'il. Kemudian kita beranjak ke tanda-tanda huruf. Alamatul harfi. Tanda-tanda huruf. Kira-kira apa saja? Di sini kita bacakan al-harfu laisa lahu alamatun wa alamatuhu adamu qabulil allamah. فكل كلمة لم تقبل علامات الاسم ولا الفعل فهي حرف. Huruf itu sebenarnya tidak mempunyai tanda. Maka tandanya adalah tidak menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Itulah tandanya. Maka setiap kalimat yang tidak menerima tanda-tanda isim, tidak menerima tanda-tanda fi'il, ketahuilah itu adalah sebuah huruf. Wa min amthilatihi, dan di antara contohnya adalah min. Nah, ini adalah sebuah huruf ya. Ini bukan isim, bukan fi'il, bukan kata benda, nama orang, bukan juga kata kerja. Artinya adalah dari min. Ila, ke, an, dari. Ala, di atas, fi, di bawah atau di dalam ya. Alba dengan al-kaf seperti alam, karena. Maka semua ini adalah huruf, sebuah huruf ya, bisa dipahami. Bukan isim, bukan fi'il, tapi adalah sebuah huruf di mana huruf itu tidak menerima tanda-tanda isim seperti berharokat, kasroh, atau tanwin. Kemudian dimasuki oleh alif lam ya, walaupun al-kaf ini maksudnya adalah bukan al-kafnya tapi kaf, seperti kal badri, ka al badri, seperti bulan purnama. Ya, artinya tidak menerima tanda-tanda isim, tidak menerima adanya qad atau ta'ut ta'nits as-sakinah ya. Kemudian atau tanda-tanda isim dan fiil yang lainnya, saufa ya. Maka ini adalah huruf dan tandanya tidak menerima ya, sekali lagi isim, tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Ya, cukup sampai di sini ya, semoga bisa difahami dan semoga bisa bermanfaat ya. Silahkan untuk menghafal ya, dihafal tanda-tandanya ya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali ya di pelajaran berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.